Shalom keluarga Saat Teduh. Saya punya satu renungan. Waktu Tuhan Yesus ketemu sama murid-muridnya pertama kali, kenapa dia langsung bilang begini, kamu akan kujadikan penjala manusia. Meskipun Tuhan lagi di outdoor, jadi itu termasuk sebuah perjumpaan pribadi. Kita hari ini indoor, mungkin di rumah, masuk hadirat Allah. Orang yang masuk ke hadiratnya atau berjumpa dengannya, pasti akan diubahkan. Saya percaya hari ini kita semua akan dijadikan penjala manusia. Kita nggak akan hidup egois lagi. Tuhan akan mengubah sifat dasar kita. Hari ini saya mau menyampaikan sebuah firman yang bukan kurang malah tidak populer di dunia hari ini, termasuk juga di dalam gereja. Tapi saya tetap harus menyampaikannya karena saya komitmen sama Tuhan, bukan menyampaikan apa yang diinginkan oleh telinga manusia, tapi apa yang dikehendaki oleh Allah. Dan ini adalah bagian dari kehendak Tuhan dalam hidup kita. Tanpa ini kita nggak bisa jadi seperti Kristus. Saya kasih judul begini, saya ingin bawa seseorang kepada Yesus. Saya ulang, saya ingin bawa seseorang kepada Yesus. Kita buka dulu di Markus pasal 2 ayat 1-11, 1-12 saya akan bacakan. Orang lumpuh disembuhkan. Kemudian sesudah lewat beberapa hari, waktu Yesus datang lagi ke Kapernaum, tersiarlah kabar bahwa ia ada di rumah. Maka datanglah orang-orang berkerumun sehingga tidak ada lagi tempat, bahkan di muka pintu pun tidak. Sementara ia memberitakan firman kepada mereka, ada orang-orang datang membawa kepadanya seorang lumpuh, digotong oleh 4 orang. Tetapi mereka tidak dapat membawanya kepadanya karena orang banyak itu. Lalu mereka membuka atap yang di atasnya. Sesudah terbuka, mereka menurunkan tilam tempat orang lumpuh itu terbaring. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Tetapi di situ ada juga duduk beberapa ahli Taurat, mereka berpikir dalam hatinya, "Mengapa orang ini berkata begitu? Ia menghujat Allah. Siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri?" Tetapi Yesus segera mengetahui dalam hatinya bahwa mereka berpikir demikian. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu berpikir begitu dalam hatimu? Manakah lebih mudah mengatakan pada orang lumpuh ini, dosamu sudah diampuni, atau mengatakan, bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalan? Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini, anak manusia berkuasa untuk mengampuni dosa, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu. Dan orang itu pun bangun, segera mengangkat tempat tidurnya, dan pergi keluar di hadapan orang-orang itu, sehingga mereka semua takjub lalu memuliakan Allah, katanya, yang begini, belum pernah kita lihat. Seperti saya katakan tadi, firman yang saya bagikan hari ini bukan sesuatu yang populer di telinga orang Kristen dan anak-anak Tuhan. Karena ini berbunyi amanat atau tanggung jawab. Tapi apa yang mendewasakan iman kita jikalau bukan tugas dari Tuhan? Bulan ini, Saat Teduh sudah menggenapi 3 tahun. Jadi kita mulai menuju ke tahun keempat jikalau Tuhan izinkan. Dengan ratusan khotbah, itu sudah ratusan firman yang dibagikan. Tentunya sudah harus kita dewasa iman. Kedewasaan iman kita, tolak ukurnya adalah kepedulian terhadap sesama kita. Saya timbang-timbang di dalam hati, apakah Anda sudah ready? Kalau saya tidak merasa Anda siap, berarti saya menghina. Saya menghina firman yang ditaburkan begitu murni dan mulianya. Kalau ratusan firman sudah kita terima, pasti kita dewasa. Karena firman ini bibit unggul dari sorga. Jadi saya berpikir begini, sekalipun jikalau tidak ada yang mendengarkan, asal ada hari ini 300 aja keluarga Saat Teduh yang mau dengarkan, saya tetap akan beritakan. 300 orang Gideon bisa memutarbalikkan sejarah. Dibutuhkan orang-orang yang mau dipilih oleh Tuhan, bukan hanya dipanggil saja. Banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih, ya kan? Jangan lupa, kita semua adalah orang-orang pilihan. Tuhan mau kita dipakainya secara luar biasa. Tuhan mau memakai Anda. Waktu memuji menyembah juga sama. Kalau worship songs atau lagu-lagu pujian yang kita nyanyikan itu semuanya berpusat pada diri kita dan kebutuhan kita. Keintiman dengan Tuhan gak seberapa. Tapi waktu kita sungguh-sungguh mengagungkan Tuhan,
fokus kita ke tempat yang maha tinggi, kebutuhan kita pun akan tercukupi. Saya percaya kita harus mencari kerajaan Allah hari-hari ini, apalagi akhir zaman, dan segala kebenarannya. Semua kebenaran itu termasuk di dalamnya bagian kita untuk menginjili sesama kita. Saya mau dorong keluarga Saat Teduh untuk berfungsi, untuk berbuah. Tidak boleh ada yang hanya menyerap, menerima, tidak boleh forever jadi spiritual babies atau menjadi bayi rohani. Cerita ini kontras antara ada 3 pihak selain Yesus. Yang pertama ada yang namanya orang Farisi, ada juga orang banyak, dan juga ada 4 orang lakon kita tanpa wajah, tanpa nama. Saya ajak kita membaca ayat per ayat, saya jelaskan bagaimana kerinduan kita hari ini akan dijawab oleh Tuhan. Saya ingin bawa seseorang kepada Yesus. Saya jadikan judul temanya, suatu jeritan hati saya dari dulu sejak saya bertobat hari pertama. Saya mau tularkan pada Anda. Semoga di akhir daripada program Saat Teduh bersama hari ini, setiap kita akan berseru demikian, Lord, I want to bring somebody to Christ. Saya mau bawa seseorang kepada Yesus Tuhan. Kemudian, sesudah lewat beberapa hari, waktu Yesus datang lagi ke Kapernaum, tersiarlah kabar bahwa ia ada di rumah. Kita semua tahu, Yesus lahir di Bethlehem, besar di Nazaret, tapi ministry base atau basis pelayanannya, markasnya itu di Kapernaum. Saya nggak tahu nanti Yesus ini masuk ke rumahnya sendiri atau rumah orang lain. Tapi Yesus pulang setelah pergi keliling pelayanan. Di pasal pertama dijelaskan, Yesus menyembuhkan ibu mertua Petrus, Yesus sempat di Kapernaum, juga di sebuah rumah ibadat, Yesus mengusir setan, Yesus mengajar, lalu Yesus pulang, tersiar kabar bahwa ia ada di rumah. Hadirat Allah itu tidak boleh eksklusif milik siapa. Hadirat Tuhan itu harus di-share bersama. Semua orang sepatutnya mengalami dia, karena dia itu indah. Jangan pernah sembunyikan hadirat Tuhan Yesus di rumahmu, di kotamu, di gerejamu, di hidupmu. Jangan. Maka datanglah orang-orang berkerumun, sehingga tidak ada lagi tempat, bahkan di muka pintu pun tidak, sementara ia memberitakan firman kepada mereka. Fokus Yesus itu bukan mujizat. Fokus Yesus itu selalu memberitakan firman. Karena firman itu kekal. Firman membuat kita jadi mengenal siapa Tuhan, bukan hanya mengalami perbuatannya. Tapi firman itu membuat kita itu jadi anak-anaknya. Tapi Yesus juga tidak berhenti sampai menyampaikan firman. Yesus itu peduli dalam kehidupan kita, dan Yesus itu bisa menjawab doa. Mujizat masih berlaku sekarang. Kalau mujizat masih berlaku sekarang, Tuhan bukan hanya kita yang Dia undang. Tuhan mengundang seluruh dunia. Jangan lupa Dia mati untuk siapa? Karena begitu besar kasih Allah bagi dunia ini. Dunia ini lebih daripada keluargamu dan margamu, margaku dan keluargaku. Lebih dari orang-orang yang kukenal. Lebih daripada urusan pribadi. Lebih daripada seputar saya. Tuhan itu mati bagi seluruh dunia. Jangan batasi pemakaian Allah atas hidupmu. Injil tidak boleh ada batasannya di dalam hidup Anda. Anda diselamatkan oleh Injil, saya juga. Sesudah itu, Injil itu titipan Allah. Kita tidak boleh diam. Setelah kita diselamatkan, jangan lupa perkataan Tuhan. Waktu Tuhan utus muridnya berdua-dua pergi, memberitakan Injil, sembuhkan yang sakit, tahirkan yang kusta, usir setan juga. Yesus berkata, cuma-cuma kamu menerima, cuma-cuma berikanlah. Kita diselamatkan oleh Injil yang sama. Kalau kita sungguh-sungguh diselamatkan karena Injil, kita pasti akan bersyukur kepada Yesus. Kita tidak akan egois. Janganlah, kita nggak boleh hidup untuk diri sendiri. Tidak boleh egois. Percuma semua firman yang bagus masuk di hidup kita bocor semua. Kalau prioritas kita terbalik, carilah dahulu kepentinganku. Dan aku tidak peduli pada sesamaku. Tapi kalau kita cari dulu kerajaan Allah, semua malah ditambahkan kepada kita. Maka datanglah orang-orang berkerumun sehingga tidak ada lagi tempat. Saya tidak mau menjadi golongan orang-orang banyak yang habis-habisin tempat. Sehingga yang butuh masuk tidak bisa masuk. Saking penuhnya, begitu berjubel-jubel manusia, sehingga tidak ada lagi tempat, kata ayat 2. Bahkan di muka pintu pun tidak. Jadi orang-orang itu ada yang ngintip-ngintip dari depan pintu rumah. Saya yakin pintunya terbuka.
Mereka juga bisa nguping. Jadi masih ada lumberan orang atau overflow-nya. Tapi saya nggak mau jadi bagian dari golongan itu. Karena orang itu dekat-dekat sama Yesus itu beda motivasi. Ada yang dekat sama Yesus demi dapat roti. Nggak salah sih, tapi dangkal imannya. Nanti ketika ada pencobaan, dia langsung menghujat Tuhan, langsung tiba-tiba pindah sisi, memihak kepada musuh salib, sama-sama berseru salibkan dia. Itulah orang-orang, yaitu 5.000 orang yang makan. Ingat ya cerita Yesus memecah-mecahkan 5 roti 2 ikan? Orang-orang yang makan kenyang itu hendak menjadikan dia raja, makanya Tuhan itu menyingkir dari mereka. Karena Yesus tahu motivasi hati manusia. Mereka senang sama Tuhan, gara-gara Tuhan kasih dia rezeki. Dan mereka mau jadikan Yesus raja, siapa tahu Yesus bisa bebaskan mereka dari penjajahan Romawi. Dan Yesus juga bisa menjadi solusi ekonomi. Banyak orang itu berjubel-jubel datang, tapi nggak semuanya ingin kenal Tuhan. Kasihan yang sakit, nggak mungkin punya kesempatan. Kasihan mereka yang menderita. Jadi di sini kita jangan jadi orang-orang yang memenuhi pintu gerbang sorga. Kita membuat bottleneck di sana. Gini loh ya, kita nggak boleh egois. Kenapa? Asal kita udah punya Yesus ya. Ini saya ngomong secara gamblangnya. Seburuk-buruk keadaan kita, mati masuk sorga. Sungguhan. Udahlah, jangan masuk ke perdebatan. Sekali selamat tetap selamat atau orang bisa kehilangan keselamatan. Saya nggak mau masuk ke sana ya. Karena dua-dua bagian itu masing-masing ada hikmahnya. Orang yang sudah selamat janganlah mentang-mentang lalu habis itu sengaja berbuat dosa, tetapi jangan juga kita itu percaya pada perbuatan kita, amal sosial kita. Kita harus belajar rendah hati bahwa Tuhanlah yang mengampuni kita. Dan pengampunannya itu gak layak kita terima. Sudah gak usah masuk ke perdebatan itu. Pokoknya intinya adalah kita semuanya ini yang sudah menerima Yesus secara pribadi. Worst come to worst, skenario terburuk pun, keadaan kita tetap begini. Tidak ada berkat, tidak ada mujizat. Semakin hari semakin parah. Mau sakit pun hingga mati. Asal kita tidak menyangkali iman kita. Kita setia padanya. Kita tetap percaya Yesus adalah Tuhan. Mati masuk sorga. Tapi jangan hidup kita itu sebagai bottleneck orang lain di dunia. Janganlah hidup kita itu menjadi kerumunan orang di pintu gerbang sorga, di mana Yesus ada di dalam sana. Jangan. Kita itu harus peduli sama orang di luar situ. Jangan jadi si sulung yang tidak peduli sama adiknya. Jangan jadi 99 ekor yang pengangguran di kandang domba. Padahal ada 1 ekor yang Tuhan cari di luar situ. Mereka tidak mau ikut Yesus mencarinya, makanya ditinggalkannya. Di muka pintu pun tidak ada tempat. Lalu ayat 3, ada orang-orang datang membawa kepadanya seorang lumpuh digotong oleh 4 orang. Nah, saya mau jadi yang 4 orang ini. Saya mau jadi seseorang yang membawa orang lain kepada Yesus. 4 orang ini lakon kita hari ini, tanpa wajah, tanpa nama. Yang penting itu orang lain kenal Yesus. Siapa yang bawa, siapa yang nabur, siapa yang menyiram, siapa yang ajak, siapa yang actually yang sesungguhnya jemput dia ke gereja. Atau siapa yang kasih dia link saat teduh bersama. Atau siapa yang doakan lewat telepon. Gak perlulah kita cari muka. Pahala kita datang dari sorga. Yang penting kita berusaha. Yang penting kita tidak penuhi gerbang sorga. Tapi kita menjadi orang yang membuka jalan. Ayo kamu masuk, ayo kamu siapa lagi. Pengajaran itu tiada henti. Kalau memang kita mau dapat pengajaran yang paling sempurna, udah gak sabar saya ketemu sama Sang Firman muka dengan muka. Saya gak perlu lagi baca setiap tulisan. Saya udah lihat dia wajah dengan wajah. Kalau mau rasakan hadirat Allah yang paling perfect, bukan di dunia. Setelah kita mati atau Tuhan datang kembali, kita langsung bertemu dengan dia. Untuk apa kita hidup di dunia? Kalau bukan untuk yang satu ini. Kekayaan, apa sih kekayaan di dunia? Ini sebagai suatu kiasan saja. Emas, perak, permata yang semua orang kejar-kejar dan berebutan. Itu hanyalah debu tanah sorga. Begitulah ya, bukan secara harafiah. Kenapa kita buang seluruh hidup kita untuk mencari sesuatu yang sifatnya di sana itu tiada harganya? Lalu untuk apa kita hidup di bumi ini? Supaya kita semakin penuh pengajaran?
Atau semakin kita itu memenuhi diri dengan pengetahuan, jangan-jangan nanti jadi Farisi. Ada orang-orang datang membawa kepadanya seorang lumpuh, ini tujuan kita hidup. Digotong oleh 4 orang. Kalau nggak berani sendirian, bersama. Besi menajamkan besi, saudara seiman saling mengingatkan. Tetapi mereka tidak dapat membawanya kepadanya karena orang banyak itu, sekali lagi orang-orang yang memenuhi pintu. Lalu mereka membuka atap yang di atasnya. Sesudah terbuka, mereka menurunkan tilam tempat orang lumpuh itu terbaring. Atap rumahnya dulu mungkin beda dengan sekarang ya, tapi tetap harus dibongkar sih. Nggak mungkin hanya bisa karena kalau hujan kan nggak kena. Jadi saya yakin zaman dulu itu materi atau bahannya itu semi permanen. Jadi bisa ditumbuk sampai bolong gitu. Dan mereka terpaksa membuka. Puji Tuhan mereka tidak masuk lewat jendela. Jendela juga penuh. Tapi Yesus pernah memberi perumpamaan yang masuk jendela itu musuh. Itu iblis mencuri, membunuh, membinasakan. Mereka masuk lewat atap. Satu-satunya jalan. Kasihan ya. Yang lebih membutuhkan malah susah masuk. Yang oke lah, bisa iya bisa enggak. Ya, enggak perlu ada di sana. Mereka cuma mau more aja. Mau lebih untuk dirinya. Itu malah yang memenuhi tempat. Malah menduduki tempat VIP. Yesus tidak mengatur kursi sih. Itu first come first serve memangnya. Tapi orang yang lumpuh ini kasihan. Udah lumpuh harus dari atap lagi. Diturunkan, tapi puji Tuhan untuk 4 orang itu. Mereka belanin. Saya nggak tahu mereka mikir apa hari itu. Mereka itu percaya. Mereka itu waktu nanti Yesus berkata, Yesus melihat iman mereka. Lihat ayat 5, ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu. Tunggu di situ. Yang Yesus lihat itu bukan iman mereka untuk teman mereka. Oh, 4 orang ini beriman untuk kesembuhan teman. Iya. Tapi Yesus itu terharu. 4 orang ini kok sure ya, kok pasti ya kalau Yesus akan menyembuhkan. Mereka itu tidak meragukan kebaikan Tuhan. Mereka menurunkan itu nggak gampang. Itu perlu keseimbangan. It must have broken their back somehow. Pasti yang namanya tulang punggung mereka itu menderita untuk turunkan begitu. Itu keram perut, itu satu orang meskipun dia kurus kering, orang lumpuh. Tapi tetap kan, yang namanya tulang itu berat, itu puluhan kilogram turun ke bawah. 4 orang itu lawan gravitasi lagi. Nggak boleh jatuh, jadi harus ekstra kekuatan, nggak boleh pas-pasan. Jadi mereka itu turunkan itu kayak gitu. Yesus melihat mereka, kok kamu yakin aku mau sembuhkan? Kok kamu yakin aku nak marah? Seolah 4 orang ini lebih mengenal Yesus daripada 12 rasulnya yang kadang-kadang kurang mengerti hatinya. Apalagi sama kerumunan orang itu yang sama sekali gak paham sama hati Tuhan. Mereka cuma dengar pengajaran-pengajaran doang. Sebab ada hal-hal tertentu yang tidak bisa diajarkan, tapi harus ditangkap dengan segenap hati. Some things cannot be taught. Certain things can only be caught. Ada hal-hal tertentu yang gak bisa diajarkan. Mau kita sekolah teologi sampai 8 tahun, 10 tahun, juga gak akan ngerti-ngerti. Ada hal-hal tertentu itu yang hanya bisa kita tangkap. Hari ini tangkaplah hati Tuhan untuk hidupmu. Dan untuk orang lain melalui hidupmu. Mereka turunkan tilam. Yesus berkata, bukan soal imanmu pada kuasa kesembuhanku. Iya sih, mereka mungkin pernah dengar Yesus sembuhkan orang kusta. Baru berapa ayat di atasnya itu kesembuhan kusta perdana loh. Belum ada sebelumnya sejak perjanjian lama. Yesus sembuhkan orang kusta. Mungkin mereka lihat itu, tapi bukan itu. Kok kamu yakin aku tidak akan marah? Kamu lobangi atapku. Kok kamu yakin prioritasku itu jiwa, bukan harta atau materi dunia? Kok kamu yakin waktu dia turun gitu aku gak tersinggung? Kok bisa mereka melihat kerendahan hati Tuhan Yesus? Kok kamu pasti aku akan tergerak? Betapa kamu mengenali belas kasihan yang ada di dalam diriku, kata Yesus. Mereka membuka atap itu dan Yesus melihat iman mereka. Karena waktu turunkan ke bawah, itu susah. Kalau nggak sembuh, lebih susah lagi. Saya tetap yakin itu kerumunan orang nggak akan buka jalan. Lebih gampang membelah Laut Merah daripada membelah Farisi. Lebih gampang membelah lautan daripada membelah membelah
hati orang yang sudah membeku bagi sesamanya. Jadi mereka tahu, kalau mereka turunkan, Yesus tidak sembuhkan, mereka nggak boleh hit and run, bisa dihujat itu. Semua orang tuh sudah lihat mereka siapa. Mereka harus angkat lagi, dikerek lagi seperti bendera. Dan itu akan jadi lebih bahaya dan lebih berat bagi mereka. Susah. Jadi mereka waktu turunkan, mereka sudah tahu Tuhan tidak akan tolak permohonan mereka. Mereka tahu Tuhan akan masyigu. Mereka tahu Tuhan itu rendah hati. Dan mereka tahu Tuhan itu lemah lembut. Dan mereka yakin pasti bahwa Tuhan mau sebelum mereka yakin bahwa Tuhan mampu. Luar biasa. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Aneh, kok bukan "Hai anakku, engkau sembuh," tapi "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Karena memang di segala zaman, apalagi zaman Rabi, zaman orang Farisi itu gitu. Mereka punya teori yang aneh sih. Jadi kalau orang sakit itu pasti karena ada dosa. Zaman sekarang juga masih ada, banyak orang berpendapat demikian. Kamu dosa apa? Kok sampai kamu sengsara begini? Apa-apa selalu kambing hitam. Apa-apa selalu begitu, nggak pernah lihat domba putih. Selalu cari kambing hitamnya dalam segala perkara. Kenapa nggak bisa melihat maksud Allah? Kenapa nggak bisa melihat kebaikan Yesus yang mungkin bisa terjadi? Kok selalu cari kambing hitamnya, mengapa begitu, mengapa begini? Salah siapa? Salah dia atau salah ayahnya? Pikiran terkutuk selalu memikirkan kutuk. Tapi pikiran yang diberkati selalu melihat kesempatan dalam kesempitan dan melihat Yesus sanggup melakukan segala perkara. Tapi Yesus berkata, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Tapi juga mungkin ya, karena Yesus sendiri berkata dosamu sudah diampuni, bisa jadi ada penyakit tertentu atau kondisi tertentu diakibatkan dosa. Bisa juga kita sakit karena kita salah gaya hidupnya, makannya sembarangan, tidak olahraga. Tapi ada juga sakit penyakit, bahkan kondisi hidup manusia itu diakibatkan dosa. Kalau Anda lihat ya, penyembahan berhala itu selalu mendatangkan kutuk pada tanah, sehingga lihat ya, tiba-tiba terjadi kemiskinan yang luar biasa di area itu, kekeringan rohani. Bukan berarti semua orang, kalau ada orang miskin itu selalu karena kutuk, selalu karena dosa, enggak tentu. Tuhan izinkan manusia, hamba-hambanya memikul salib juga. Tapi di sini saya nggak tahu kasus orang ini apa. Pokoknya Yesus berkata, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Untuk ampuni dosa orang itu dan juga untuk membuat suatu pernyataan kepada dunia yang salah paham sama si lumpuh. Hari ini aku mengampuni dosanya. Hari ini dan dia hari ini akan kusembuhkan karena aku mengasihi dia. Tetapi di situ ada juga duduk beberapa ahli Taurat, mereka berpikir dalam hatinya, ini dia pikiran salah. Mengapa orang ini berkata begitu? Ia menghujat Allah. Siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri? Saya ngerti doktrin itu penting, tapi ini bukan waktunya untuk berdebat. Di depan kita ada orang yang sekarat. Kok nggak bisa ya dia itu untuk sementara gitu loh. Letakkan hobinya untuk pembenaran dan untuk menyalahkan. Tidak bisakah dia merasakan kebutuhan orang yang di depan? Kemungkinan waktu dikerek turun gitu, mereka juga tidak ulurkan tangan untuk bantu angkat atau turunkan. Mereka hanya lihat, ngapain orang-orang itu? Mereka lihat Yesus ngomong begitu, ini menghujat Allah. Coba bayangkan, orang-orang yang tidak pernah menolong sesamanya. Di masa-masa yang sangat butuh seseorang untuk dibantu, mereka hanya memikirkan siapa benar, siapa salah. Bukankah ini seringkali terjadi dalam hidup kita? Kita buta terhadap kebutuhan di sekeliling kita. Kita tidak tergerak. Pikiran kita seputar hal-hal yang tidak terlalu penting di hadapan Tuhan. Tetapi Yesus segera mengetahui dalam hatinya bahwa mereka berpikir demikian, lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu berpikir begitu dalam hatimu? Mengapa kamu berpikir begitu dalam hatimu? Mana lebih mudah mengatakan pada orang lumpuh ini, dosamu sudah diampuni, atau mengatakan bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalan?" Saya jawab dulu sebelum kita lihat ayat 10. Mana lebih susah? Kalau menurut saya secara manusia lebih susah ya berkata kepada orang itu, orang lumpuh ini, bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalan. Karena pengampunan nggak kelihatan.
Tetapi kesembuhan kelihatan. Pemulihan di dalam jiwa seseorang nggak kelihatan. Tinggal tunggu buahnya hari-hari yang akan datang. Tapi mujizat itu nampak. Tentunya yang lebih sulit itu. Tapi supaya kamu tahu ayat 10 bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa. Berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu. Dua hal terjadi di ayat 11. Terjadi mujizat dan mujizat terbesar. Mujizat yang terjadi, nampak mata, lumpuh berjalan di depan semua orang. Mujizat terbesar yang terjadi, malahan gak kelihatan. Dosa orang ini diampuni. Mungkinkah sakit penyakitnya akibat dosa kutuk keturunan? Bisa jadi. Jangan main hakim sendiri memang, tapi segala kasus harus dilihat dulu. Waktu kita kenal orang itu, dan kita tahu firman Tuhan, kita bisa timbang, dan kita bisa bercermin, dan kita bisa tahu lewat hikmat Roh Kudus mengapa sesuatu itu begitu. Tetapi hari itu, Yesus melakukan dua hal. Yesus sembuhkan dia secara fisik, mujizat terjadi, tapi mujizat terbesar terjadi di dalam dirinya, yaitu dosanya dan kutuknya diangkat oleh Tuhan. Tuhan mengampuni dia. Kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu. Dan orang itu pun bangun, segera mengangkat tempat tidurnya dan pergi keluar di hadapan orang-orang itu, sehingga mereka semua takjub, lalu memuliakan Allah. Katanya, yang begini belum pernah kita lihat. Terakhir kesan orang banyak, yang begini belum pernah kami lihat. Ada sebuah sense, ada sebuah perasaan incredible. Wow, luar biasa, terkagum-kagum, serta terpukau. Biasanya ketika masih di dalam prosesnya, tidak banyak orang mau terlibat. Tapi setelah terjadi mujizat, semua orang memuji dan memuliakan Allah. Ya bagus sih, semua memuji Tuhan. Tetapi sukacitanya beda. Sukacita orang banyak yang memuliakan Allah, dan sukacita 4 orang yang terlibat di dalam proses Allah, beda. Beda. Yang satu adalah sukacita melihat, menontonnya, wow. Yang satu lagi sukacita menjadi mitra Allah. Seperti ada suatu, bukan sukacita menjadi mitra Allah aja ya. Mereka mengalami sukacitanya Allah. Yang lainnya bergembira melihat sebuah, takjub melihat sebuah pertunjukan. Tapi yang 4 itu merasakan sukacita Tuhan yang menyembuhkan. Beda sekali keintiman. Kenapa kita mau bawa seseorang pada Yesus? Saya kasih 3 poin untuk Anda catat dan ingat. Karena Yesus saja yang bisa mengampuni dosa. Mujizat terbesar itu keselamatan, bukan kesembuhan. Karena kita bisa sembuh ya, kita bisa sakit lagi ya kan? Atau misalnya kalau kita sembuh lalu sehat sampai mati, ada beberapa orang saya lihat memang semakin langka. Tapi saya kenal beberapa orang yang sampai meninggal dunianya sehat-sehat, cuman ada gangguan-gangguan sakit tua. Sehat betul, meninggalnya juga dengan tenang. Dalam tidurnya, lihat ya, kita bisa sehat. Kita bisa sehat. Kita pernah sakit lalu sembuh, lalu jadi sehat. Tetap kita mati kan. Jadi mujizat terbesar itu harus bisa menjawab ini. Kemana kita pergi setelah kita mati? Karena waktu kita mati, kita nggak bawa penyakit kita nggak bawa kesembuhan kita nggak bawa kesehatan kita. Yang kita bawa hanyalah keselamatan kita. Nama kita tertulis dalam kitab kehidupan itu saja. Makanya itu mujizat terbesar, itu juga adalah kebutuhan terbesar manusia. Yaitu keselamatan atau pengampunan dosa. Lukas 24 bunyinya begini, dan berita tentang pengampunan dosa ini harus disampaikan ke seluruh bangsa sampai ke ujung dunia. Dan kebutuhan manusia terbesar yaitu. Dan juga mujizat ini yang paling lama. Sekalipun orang kalau bangkit dari mati, misalkan seperti di Alkitab Kisah Para Rasul, Dorcas yang dibangkitkan. Saya tanya sekarang, Dorcasnya Kisah Para Rasul yang dibangkitkan oleh Petrus atau Kefas, di mana dia sekarang?
mati dia, sudah ada di kuburannya. Miracle atau mujizat yang dia alami itu tetap sifatnya sementara, kalau itu hanyalah mujizat badan. Tapi Dorcas ini orang yang diselamatkan. Dia adalah seorang believer, orang yang percaya. Di mana dia sekarang? Di sorga. Terpujilah Allah yang telah memberinya keselamatan terbesar, yaitu keselamatan jiwanya. Mujizat yang bisa dinikmati sampai ke sorga itu hanyalah keselamatan jiwa. Karena kita tahu fakta ini dan kebenaran ini, saya harus, bukan hanya ingin, saya harus bawa seseorang pada Yesus. Saya harus bawa seseorang. Apalagi kalau orang yang saya bawa itu adalah orang yang saya cintai. Kita nggak usah dikasih embel-embel. Kalau kamu beritakan Injil, nanti bisnismu diberkati. Kamu kalau memberitakan kasih Yesus, nanti kamu sendiri akan diperhatikan Tuhan. Nggak perlu sih. Nggak perlu. Memberitakan Injil itu sendiri adalah berkat. Tidak perlu saya diberkati setelahnya. What an honor, what a privilege. Itu sebuah keistimewaan. Itu sebuah kehormatan untuk bisa memberitakan Injil. Sekalipun jikalau aku ditolak waktu memberitakannya, sekalipun kalau aku dianiaya setelahnya. Memberitakan Injil itu nggak usah dapat upah. Itu sendiri sudah upahnya orang percaya. Saya harus menyampaikan kepada semua orang. Apalagi kalau saya beritakan Injil kepada misalnya orang tua saya. Orang tua saya sih sudah dalam Tuhan, orang tua Anda mungkin. Masa saya perlu dibayar? Bahkan dibayar oleh Tuhan, nggak perlulah. Pemikiran bahwa orang tuaku akan masuk ke neraka nanti, jangan diutarakan mentah-mentah ya. Karena saya rasa karena saya yakin memberitakan Injil tetap harus dengan sopan santun, dengan cara yang penuh kasih, secara positif juga, dengan cara yang membangun. Tapi pemikiran kita, kesadaran kita bahwa orang tua kita akan masuk ke neraka, masa kita harus diiming-iming baru kita itu akan beritakan keselamatan kepadanya? Enggak lah. Saya nggak usah dibayar pun saya dengan rela hati. Kalau bisa, kalau boleh, saya ganti nyawa saya mau. Toh saya masuk ke sorga. Kedua, kenapa saya ingin bawa seseorang pada Yesus? Karena Yesus sanggup lakukan segala perkara. He never disappoints. Jesus is the answer. Yesus adalah jawaban. Dia tidak pernah mengecewakan. Nggak tentu orang pasti disembuhkan, nggak tentu. Tetapi setiap orang yang datang pasti dapat jawaban. Nggak ada orang datang ke Yesus itu tangan hampa waktu meninggalkannya. Nggak ada. Karena Yesus sanggup lakukan segala perkara. Makanya itu 4 orang itu gigih menurunkan si lumpuh. Mereka nggak tahu persisnya apa yang akan terjadi. Mereka sih beriman sembuh. Tapi gimana dia nggak tahu. Kapan dia nggak tahu. Pokoknya dia tahu, whoever I send to Jesus, siapapun yang kukirim ke Yesus, tidak akan kembali sama gitu aja. Mereka semua beriman sepakat, kong kali kong berempat. Mereka berkata, nggak mungkin kita akan kerek dia naik lagi seperti bendera. Pokoknya, Yesus inilah satu-satunya penolong yang sungguh. Dia penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Pokoknya kalau kita utus siapa ke dia, nggak mungkin kembalinya itu sama. Udahlah guys, nggak perlu kita khawatir kita akan kerek naik ke atas. Enggak lah, itu bukan Yesus yang ku tahu. Itu bukan Yesus yang ku kenal. Yesus sanggup lakukan segala perkara, makanya saya nggak ragu bawa siapa saja. Kalau ada orang menolak dia sekarang, sewaktu saya berusaha membawa mereka kepada Tuhan, itu hanya cepat lambat. Sekarang mereka bisa nolak, saya yakin nanti 10 tahun lagi, mungkin nggak selama itu, atau mungkin lebih lama, 20 tahun lagi, cepat lambat, yang kutabur pasti akan dituai. Cuman sekarang masih gengsi aja, masih merasa belum butuh, tapi suatu saat nanti pasti saya imani. 3, saya ingin bawa seseorang pada Yesus, saya nggak bimbang. Mau tahu kenapa? Karena Yesus perhitungkan iman kita untuk orang lain. Kita nggak bisa beriman untuk keselamatan orang lain. Orang diselamatkan oleh imannya sendiri. Tetapi kalau kita nggak memulai jump start dulu, kalau kita nggak mulai dulu, kayaknya orang itu nggak akan menemukan pintu. Kitalah pintu. Jangan jadi orang-orang yang memenuhi depan pintu, malah jadilah pintu. Saya sebut a borrowed faith is still faith. Iman yang dipinjamkan tetap adalah iman. Mungkin saya pinjamkan dulu seperti si lumpuh, nanti dia alami sendiri. Kilometer pertama saya jalani. Saya yang pinjamkan iman saya. Tapi setelah itu imannya akan sangat pribadi kepada Tuhan Yesusku.
Do you know that iman kita diperhitungkan Tuhan untuk orang lain? Kalau kita berdoa, ajak mereka, saya yakin pasti ada perbedaan. Tidak ada orang yang melangkah dalam iman ke arah Tuhan. Nanti ujungnya sama. Tidak pernah. 3 poin ini saya ingin bawa seseorang pada Yesus. 1, karena Yesus saja yang bisa mengampuni dosa. 2, karena Yesus sanggup lakukan segala perkara. 3, karena Yesus perhitungkan iman kita untuk orang lain. Haleluya. Terima berkat dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus dan pengurapan dari Roh Kudus. Mulai hari ini, keluarga Satu bersama dilantik bersama-sama dalam urapan ini. Jadilah penjala manusia, jangan hidup bagi diri sendiri. Pergilah atau pulanglah, membawa damai sejahtera. Dalam nama Yesus.